Anda punya banyak utang. Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda. Topik kita hari ini adalah tentang utang. Menurut saya semua rata-rata orang di muka bumi ini itu punya utang. Mungkin orang yang nggak punya utang mungkin ya sekitar 1 atau 2%, ini asumsi saja, bukan data fix. Mungkin 1-2% orang di lingkungan kita mungkin yang tidak punya utang ya. Tapi yang saya tahu kebanyakan orang-orang di sekitar saya atau orang-orang di luar sana itu pasti punya utang. Makanya bisnis tentang pinjaman atau pinjol atau koperasi atau pegadaian itu sangat banyak dicari orang. Karena memang kebutuhan saat ini sangat mendesak sekali, makanya utang itu menjadi jalan satu-satunya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi atau mensiasati utang itu? Nah, bagi teman-teman yang saat ini punya banyak utang, saya juga banyak utang. Nah, jangan khawatir, karena itulah hidup. Karena hidup tidak selalu sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Kita boleh berhutang dengan satu catatan: kita siap untuk membayar. Kita menyadari kemampuan kita untuk membayar. Karena sebenarnya ketika orang ngambil utang, dia tuh ingin memenuhi keinginannya. Kalau kebutuhan, kata orang, saya utang untuk kebutuhan, untuk makan. Kalau untuk makan itu sebenarnya tergantung menu. Uangmu 20.000 bisa makan, uangmu 5.000 pun bisa makan, uangmu tidak ada juga bisa makan. Datang ke rumah orang tua atau kerabat. Artinya kalau untuk makan itu. Nah, terus untuk biaya pendidikan. Sebenarnya biaya pendidikan itu kita boleh ngutang untuk biaya pendidikan untuk anak misalnya atau saudara, boleh. Tapi ingat, kita harus punya kewajiban dan punya komitmen untuk membayar. Karena sering orang itu terlilit utang dan semakin terpuruk karena dia tidak mampu membayar utang. Karena aku percaya atau aku yakin semua orang itu dikasih Tuhan rezeki. Nah, ketika dia rezekinya lagi surut, dia berhutang. Nah, ada momennya dia tuh dapat rezeki. Nah, ketika dia punya rezeki, dia lupa, dia tidak bayar utangnya. Sebenarnya kita boleh berutang, tapi ketika kita dapat uang atau ketika kita dapat gaji, utang itu adalah kewajiban kita, itu harus dibayar. Tidak ada dalam sejarah, aku kurang tahu ya, utang itu semakin diendapkan semakin hilang, tidak ada. Malah utang itu semakin diendapkan malah semakin berbunga. Artinya semakin lama teman-teman tidak bayar utang, itu semakin bahaya. Kalau teman-teman tidak sanggup untuk membayar utang, kalian harus datang ke tempat teman-teman berutang, bilang, mohon izin, aku belum bisa bayar utang sekian, boleh kasih kelonggaran. Nah, seperti itu. Yang pasti ada itikat baik dalam hal berhutang. Ini mengenai karakter. Dari teman-teman, utang itu boleh, tapi harus menyadari kemampuan membayar. Karena kebanyakan utang itu karena kita memaksa sesuatu. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali tawaran kepada kita untuk membeli dan bayar nanti. Kayak pay later. Pay later itu sebenarnya berbahaya. Karena kita dikasih kesenangan palsu, kesenangan di awal, padahal kita berhutang. Nah, nanti kita akan merasakan sakitnya setelah kita ditagih. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya utang itu baik asal teman-teman mampu memanajemennya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan cara manajemen uang. Cara manajemen uang dan cara manajemen utang. Mungkin itu video dari saya. Bagi teman-teman yang punya utang, kepada siapapun itu, pesan saya, bayarlah utang itu semampumu. Cicillah itu. Kalau teman-teman utang dengan kerabat, apalagi utang dengan bank, koperasi atau apa, kalau bisa cicil itu. Utang itulah yang utama teman-teman bayar kalau dapat uang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pesan saya. Terima kasih. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, boleh subscribe dan boleh bagikan ke teman-teman yang lain, dan boleh bisa tonton video saya yang lainnya. Terima kasih. Salam Guru Muda.